Mumu berdiri di tengah ruangan ICU tepat di depan pasien yang sedang kritis. Mumu tidak memperdulikan pandangan orang-orang di sekitarnya. Pimpinan rumah sakit, beberapa dokter serta perawat dan juga keluarga pasien menatap dalam diam. Tak punya ide untuk mengeluarkan suara. Entah sejak kapan rupanya pasien kritis ini sudah dipindahkan dari IGD. Dengan tenang, Mumu mulai mengeluarkan jarum-jarum akupunturnya dari dalam tas kecil yang selalu ia bawa. Ia mulai mensterilkan jarum-jarum tersebut. Melalui pengamatan menggunakan kekuatan spiritualnya, Mumu tahu bahwa pasien tua yang terbaring di hadapannya memiliki penyakit komplikasi yang sudah cukup parah. Kondisinya lemah, seolah-olah harapan hidupnya sudah sangat tipis. Tanpa banyak bicara, Mumu mulai bekerja. Ia menancapkan jarum-jarum itu di beberapa titik vital tubuh pria tua tersebut seraya mengalirkan sedikit kekuatan spiritualnya. Semua orang yang ada di sana, pimpinan rumah sakit, keluarga pasien, dan para perawat hanya bisa menatapnya dalam diam. Meskipun banyak yang masih merasa marah atau bingung, mereka tidak bisa mengabaikan ketenangan dan keahlian Mumu. Mereka seperti terhipnotis. Apakah ini akan berhasil? Bisik seorang perawat kepada rekannya di sudut ruangan. Entahlah, tapi kalau ada yang bisa, mungkin hanya dia. Jawab rekannya dengan nada pelan namun penuh harap. Mumu tidak hanya menggunakan jarum-jarum akupunturnya. Ia juga menggabungkan teknik penyembuhan dengan kekuatan spiritualnya sehingga jika orang lain gagal belum ia juga akan gagal. Suasana menjadi hening. Seolah seluruh ruangan tertelan oleh aura konsentrasi yang diciptakannya. Tanpa terasa 1 jam berlalu, semua orang tetap terjaga dan memperhatikan, menunggu hasil dari apa yang Mumu lakukan. Perlahan, pria tua itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tubuhnya bergerak sedikit, napasnya yang tadinya lemah mulai terdengar lebih kuat. Matanya yang semula tertutup kini terbuka, dan dia mulai sadar dari kondisinya yang kritis. Anak laki-laki pria tua itu, yang tadinya marah besar kepada Mumu sontak terdiam dengan mulut menganga. Ayah sadar, gumamnya tidak percaya. Dia segera mendekat ke ranjang ayahnya, menggenggam tangan pria tua itu dengan erat. Ayah, apakah kau merasa lebih baik? Pria tua itu tersenyum lemah. Aku merasa lebih baik, jauh lebih baik, jawabnya dengan suara serak. Melihat keajaiban itu, semua orang di ruangan tampak terkesiap. Tak ada yang menyangka bahwa Dokter Mumu, yang beberapa saat lalu dihadapkan pada kemarahan dan ancaman, berhasil membangkitkan kembali harapan hidup pada pria tua itu. Setelah selesai, Mumu berdiri. Dia menghela napas dan berkata, "Ayah Anda sudah lebih baik sekarang. Tapi jika ingin sembuh total, dia perlu diobati dengan intensif. Biarkan pihak rumah sakit yang bertanggung jawab melanjutkan pengobatannya." Pimpinan rumah sakit, yang dari tadi hanya menonton dalam diam, maju mendekat dengan nada suara yang jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Dokter Mumu, saya tidak menyangka kamu bisa melakukan ini. Tolong, jangan resign. Kita bisa bicara baik-baik. Kami butuh orang sepertimu di sini. Rumah sakit ini tidak akan sama tanpamu. Mumu menatap pimpinan rumah sakit dengan mata tenang. Pak, saya sudah memutuskan. Saya tidak bisa lagi bekerja di tempat di mana saya disalahkan untuk hal yang bukan tanggung jawab saya. Saya sudah bilang akan mengundurkan diri, dan saya tidak punya alasan untuk mengubah keputusan itu. Pimpinan rumah sakit mencoba membujuk lagi. Tapi dokter, ini semua hanya kesalahpahaman. Kami bisa memperbaiki semuanya. Kami akan memberimu lebih banyak wewenang dan kebebasan dalam bekerja. Tolong pikirkan lagi. Namun, Mumu tetap pada pendiriannya. Saya menghargai tawaran Bapak, tapi keputusan saya sudah bulat. Terima kasih atas segalanya. Anak dari pria tua yang sebelumnya marah-marah, kini merasa sangat bersalah. Dia maju dan berdiri di hadapan Mumu dengan kepala tertunduk. Dokter Mumu, saya minta maaf atas sikap saya tadi. Saya telah salah paham. Tolong lanjutkan pengobatan ayah saya sampai dia benar-benar sembuh. Kami akan bayar berapapun yang Anda minta. Mumu menatap pria itu sejenak sebelum menjawab dengan tenang. Maaf, Pak, saya sudah mengobati ayah Anda semampu saya. Dan sekarang giliran rumah sakit yang akan menangani. Saya rasa hal ini bukanlah mustahil bagi mereka. Asalkan pengobatannya dilakukan dengan konsisten.
Bukan sesuatu yang mustahil bahwa ayah bapak akan seperti sedia kala. Saya tidak bisa terus di sini. Saya harus pergi. Pria itu terlihat putus asa. Tolong, dokter, kami memohon. Namun, Mumu hanya menggeleng pelan. Tanggung jawab saya sudah selesai. Saya yakin pihak rumah sakit bisa melanjutkan perawatan yang dibutuhkan. Saya sudah tidak bekerja di sini lagi. Dengan itu, Mumu mengambil tasnya dan berjalan keluar dari ruangan. Semua orang hanya bisa menatap kepergiannya dengan penuh penyesalan. Mereka menyadari bahwa mereka telah bertindak sewenang-wenang terhadap seseorang yang seharusnya mereka hormati. Pimpinan rumah sakit, yang tadinya begitu keras terhadap Mumu, kini hanya bisa menggelengkan kepala dengan perasaan bersalah. Dokter Mumu, bisiknya. Namun suara itu tidak lagi didengar oleh Mumu yang sudah jauh dari ruangan. Saat Mumu melangkah keluar dari rumah sakit, ia merasa lega. Meski suasana di dalam ruangan tadi penuh dengan emosi, ia tahu bahwa dirinya telah bertindak sesuai dengan prinsip dan integritasnya. Mumu tidak bisa bekerja di tempat yang tidak menghargai profesionalitasnya, dan ia tidak akan mengorbankan harga dirinya untuk sebuah pekerjaan yang tidak lagi sejalan dengan keyakinannya. Di pintu keluar, ia melihat sekilas langit yang mulai berubah warna saat sore menjelang. Tanpa menoleh kembali ke rumah rakit, ia berjalan mantap menuju tempat yang sepi dan kemudian segera berteleportasi meninggalkan kota Jogja. Asteris 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 asteris. Imelda mendongakkan kepalanya. Dia melihat tapi tak ada sesuatu yang aneh. Namun entah mengapa dia merasa hatinya mendadak kosong. Dia merasa sesuatu yang hilang meninggalkan dirinya. Dia tidak tahu apa itu yang jelas hatinya mendadak menjadi hampa. Email. Imelda terkejut. Papa, ada apa? Pak, sejak kapan Papa ada di sini? Sudah sedari tadi. Kenapa kamu bengong? Sedang memikirkan apa? Tidak ada apa-apa, Pak. Oh ya, kenapa Papa menemui email? Bukankah seharusnya jam segini Papa biasanya masih sibuk bekerja? Imelda cepat-cepat mengalihkan topik pembicaraan. Memangnya harus ada waktu-waktu tertentu baru Papa bisa menemui putri Papa sendiri? Bukan begitu, Pak. Email merasa aneh saja Papa tiba-tiba datang menemui email. Hehe, Papa sebenarnya ada keperluan sama kamu, Mel. Pertolongan apa? Pak, Imelda mengernyitkan dahinya. Tak biasanya papanya bertingkah seaneh ini. Papa ingin kamu membawa Papa menemui pemuda beristri yang pernah kamu taksir itu. Apa? Mata Imelda melotot karena terkejut dan tangannya tanpa sadar menutup mulutnya yang terbuka lebar. Setelah keluar dari rumah sakit tadi, Mumu langsung pulang ke rumah di Selat Panjang. Ia masih mengkhawatirkan kondisi istrinya yang belum sepenuhnya kembali fit. Sebelumnya, ia sudah berbicara dengan penjaga kantor istrinya waktu itu. Masih segar diingatan Mumu tentang percakapan singkat waktu itu. Pak, tadi malam ada orang yang datang ke kantor. Tanya Mumu dengan nada hati-hati. Penjaga kantor, seorang pria berusia sekitar 50-an, menggeleng cepat. Tidak ada, Pak. Saya jaga di sini semalaman. Tidak ada siapa-siapa yang masuk. Dan pintu maupun jendela semua dalam keadaan baik. Tidak ada yang dirusak. Mumu mengerutkan kening, merasa tidak puas dengan jawaban itu. Tapi kembang-kembang ini, bagaimana bisa ada di depan pintu kalau tidak ada orang yang masuk? Penjaga itu hanya mengangkat bahu, tampak bingung juga. Saya tidak tahu, Pak. Semalam sepi. Saya tidak dengar suara apa-apa. Mungkin ada yang menaruhnya waktu saya lagi keliling. Mumu mendesah, mengusap wajahnya dengan tangan. Baiklah. Kalau begitu, terima kasih, Pak. Sambil bicara, Mumu diam-diam mengeterapkan kekuatan spiritualnya untuk memastikan bahwa penjaga itu tidak sedang berbohong. Selain bertanya, waktu itu Mumu juga mencoba menyelidiki tapi tak ada bukti yang ia dapatkan. Mumu menghela nafas panjang. Saat ini ia sedang duduk di tepi pembaringan Erna, mencoba mengabaikan kecemasan yang semakin terasa berat akhir-akhir ini. Ketika tangannya hendak meraih buku di meja, ponselnya berdering, mengisi keheningan kamar dengan nada yang mendesing. Mumu mengernyit melihat nama di layar. Buk Imelda, gumamnya. Lalu menggeser ikon hijau untuk menjawab panggilan. Halo, Buk, ada yang bisa saya bantu?
Mumu, kamu di mana sekarang? Bisakah kita bertemu sebentar? Saya di Selat Panjang, Buk. Maaf kalau sekarang belum bisa, Buk. Ada apa ya, Buk? Ah, tidak ada apa-apa. Hanya ingin bertemu saja. Jawab Imelda singkat. Kalau begitu, baiklah, lain kali saja. Sebelum Mumu sempat merespons lebih lanjut, panggilan itu terputus begitu saja. Erna, yang sejak tadi diam di tempat tidurnya seakan-akan sedang tidur, tiba-tiba mengerling ke arah suaminya dengan tatapan lelah namun penuh rasa penasaran. Suaranya terdengar pelan, nyaris berbisik. Siapa? Yah, Mumu berbalik dan menatap istrinya. Senyumnya sedikit pudar saat ia menyadari arah pembicaraan yang mungkin akan terjadi. Buk Imelda. Nda, dia yang kerja bagian administrasi waktu di kampus dulu. Oh, jawab Erna pendek. Matanya tak lepas dari Mumu. Lalu dia melanjutkan. Kenapa dia nelpon? Yah, ayah kan sudah tidak ada urusan di kampus lagi, seharusnya kan tidak ada komunikasi. Mumu mengangkat bahu ringan. Ayah juga tidak tahu. Katanya mau bertemu. Tapi dia tak cakap apa perlunya. Hening sesaat. Sebelum Erna kembali bersuara. Kali ini dengan nada yang lebih lembut namun tajam. Dia cantik. Ya, pertanyaan itu menghantam Mumu seperti batu besar. Ia mengerutkan alisnya, sedikit terkejut oleh arah pertanyaan istrinya. Jika salah jawab bakalan meledak bom waktu. Ya, lumayan. Jawabnya hati-hati. Tak ingin memperpanjang masalah yang tak perlu. Erna menundukkan kepala sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu. Lalu berkata, apakah dia sudah menikah? Yah, kalau dulu belum, nda. Tapi tak tahu pula sekarang. Jawab Mumu tanpa berpikir panjang. Setelah itu, ia menyadari kesalahannya. Jawabannya bisa menimbulkan kesan yang salah. Bunda rasa dia belum menikah. Yah, Erna menghela napas pelan. Tatapannya beralih ke langit-langit kamar. Jadi, ayah suka sama dia. Mumu menghela napas, berusaha menenangkan perasaan yang mulai kacau. Mengapa Bunda bilang begitu? Bukan apa-apa, hanya saja. Ayah kelihatan lebih bahagia saat bicara dengannya tadi. Jawab Erna dengan nada lembut namun terdengar sedikit getir. Bunda jangan berpikir yang tidak-tidak. Nanti bisa mempengaruhi kesehatan Bunda. Bunda tidak berpikir yang tidak-tidak. Apa yang Bunda katakan berdasarkan pengamatan Bunda barusan. Tak boleh cemburu buta. Nda. Erna terdiam. Matanya sedikit berkaca-kaca. Meski begitu, dia mencoba untuk menahan air matanya. Bunda tidak cemburu. Yah. Mumu meraih tangan istrinya dengan lembut. Mengusap punggung tangannya pelan. Bunda, jangan berpikir yang aneh-aneh. Tidak ada apa-apa antara ayah dan Buk Imelda. Dia cuma rekan kerja lama. Tidak lebih. Erna menatap suaminya sejenak, mencoba mencari kejujuran dalam tatapannya. Ayah tidak pernah cerita banyak soal teman-teman ayah dulu. Mumu mengangguk. Ya, mungkin karena tidak terlalu penting atau bisa jadi karena tidak ada kebutuhan untuk itu. Masa lalu itu sudah lama lewat. Sekarang ayah cuma fokus sama Bunda dan keluarga kita. Tapi kenapa dia tiba-tiba nelpon? Erna tampak ragu-ragu. Antara percaya dan tidak. Apa kalian sering komunikasi? Mumu menghela nafas. Ternyata kembali lagi ke topik utama. Mumu menggeleng cepat. Tidak, nda. Erna akhirnya mengalihkan pandangannya. Matanya terpejam sejenak seolah menenangkan diri. Kadang, Bunda merasa ayah tidak sepenuhnya terbuka soal hal-hal begini. Bunda takut. Takut kalau ada yang Bunda tidak tahu. Mumu tertegun mendengar itu. Ia menunduk sejenak. Mencoba mencerna perasaan istrinya. Maaf, nda, mungkin ayah tidak terbuka soal hal-hal kecil. Tapi ayah janji, tidak ada apa-apa di luar keluarga kita. Ayah tidak akan pernah menyakiti Bunda. Erna menarik napas panjang, seolah berusaha percaya. Bunda percaya, tapi kadang-kadang rasa takut itu muncul tanpa alasan. Mumu mengangguk. Ayah mengerti. Mulai sekarang ayah akan lebih hati-hati. Apalagi soal yang begini. Ayah tidak mau Bunda merasa khawatir atau cemas. Hening sejenak melingkupi mereka. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar samar di antara percakapan yang mulai mereda. Erna akhirnya tersenyum tipis. Meski masih tersisa kekhawatiran di matanya. Mungkin Bunda terlalu mikir berlebihan. Maaf kalau Bunda jadi ribet soal ini. Tidak apa-apa.
Nda, ada apa? Yah. Mumu menarik napas dalam, mencoba merangkai kata-kata di kepalanya sebelum akhirnya berkata. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin ayah sampaikan. Apa itu? Yah, tanya Erna penuh rasa penasaran. Mumu menundukkan kepalanya sejenak, lalu menatap mata Erna dengan tenang. Ayah, sudah berhenti kerja. Erna menatap suaminya dengan kaget. Namun, ekspresi kagetnya tak bertahan lama. Wajahnya tiba-tiba berbinar. Matanya tampak bersinar cerah. Benarkah? Tanya Erna dengan penuh semangat. Melihat reaksi itu, Mumu mengerutkan keningnya sedikit. Iya, benar. Tapi kenapa Bunda sepertinya gembira? Tanya Mumu sedikit bingung. Bunda tidak merasa sedih atau kecewa. Erna tersenyum. Senyum yang hangat dan menenangkan. Sejujurnya, Bunda lebih suka kalau ayah tidak kerja. Jawabnya dengan jujur. Bunda ingin ayah bisa lebih banyak menemani Bunda di rumah atau di kantor. Kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mumu terdiam. Tidak menyangka jawaban itu. Ia pikir Erna mungkin akan merasa kecewa atau khawatir tentang situasi mereka setelah ia berhenti bekerja. Bunda tidak khawatir soal keuangan atau hal lain. Tanya Mumu. Masih dengan nada hati-hati. Ayah selalu bisa diandalkan. Dan Bunda tahu. Apapun yang ayah lakukan, ayah pasti sudah memikirkannya matang-matang. Lagi pula, kita tidak butuh banyak hal. Yang paling penting buat Bunda adalah kebersamaan kita. Mumu merasa hangat di dalam hatinya mendengar itu. Ayah pikir Bunda akan merasa terbebani kalau ayah berhenti kerja. Tidak. Yah, sama sekali tidak. Erna tersenyum lembut namun tiba-tiba dia meringis. Ada apa? Dada Bunda tiba-tiba sangat sakit. Yah,